3 sekolah yang sekarang mereka sedang belajar tentang storytelling, tentang apa saja, sehingga kemampuan berbicara bahasa Inggrisnya kita beri kesempatan untuk diekspos melalui Zoom atau melalui Webex. Zoom-nya kita fasilitasi oleh Pak Resa sama Webex sama PSMK, mana yang kosong saja. Itu yang di Jawa Barat. Kemudian yang di Jawa Tengah sekitar swasta, Brebes, Tegal, dan Pemalang mereka mencoba membentuk kelompok, namanya kita sebut K20. K20 inilah yang juga meniru pola bahasa Inggrisnya dari Jawa Barat. Anak-anaknya kita dorong untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian di Jawa Timur ada 2 kelompok, kelompok SMK itu juga sekitar 10 dan 1 kelompok mahasiswa Politeknik Elektronika Surabaya. Ada sekitar 100 dari 13 subkampus, itu dari SMA dan SMK. Dan ada mahasiswa juga dari Unpad, mahasiswa perikanan. Jadi total kira-kira sekitar 60-70 institusi yang akan kita coba. Yang kita pegang adalah institusinya, di mana setiap institusi sepakat dengan kita untuk mengirim 8 sampai 10 siswa. Makanya waktu kemarin saya cuma lihat tanya diskusi sama Budi ini, dari ini ada nggak yang SMA dan SMK yang mau nyoba bikin kelompok sendiri? Aku coba masukin di program ini. Kenapa? Karena kita pingin anak-anak kelas 3 ini dengan intervensi, dengan ilmu-ilmu yang terkini, dia bisa belajar di antara mereka untuk meningkatkan kapasitas bicara bahasa Inggrisnya. Kalau di Jawa Barat kan ada Teacher Chatter yang dikembangkan oleh Budini dan kawan-kawan kan, guru-guru berbicara bahasa Inggris dan tiap hari Kamis, malam ini kalau nggak salah. Nah, dan untuk siswa ini kenapa kita ajarin dia VCT, setelah dia debat bahasa Inggris 1 putaran yang kita selesaikan bulan sampai November atau Desember, Desember atau Januari putaran kedua dia harus menjalankan sendiri karena dia udah ngerti tentang virtual coordinator. Kita cuma kasih tugas kelompok kalian harus 4 kali atau 5 kali dalam 2 bulan berinteraksi dengan kelompok yang ada di sekolah lain dan masukin dalam YouTube dan channel yang ada. Karena kita akan lihat progres kemajuannya, dia bisa menceritakan dalam bahasa Inggris dengan bagus nggak? Itu. Yang kedua, anak-anak mereka juga kita bekali dengan ilmu IT yang lain. Jadi yang nanti Pak Yosa bisa cerita bagaimana grafik dasar, kemudian juga kita lagi mikirkan tentang Python, kemudian juga data analis dan sebagainya. Orang cerita big data, tapi kita ajak guru matematik untuk gabung, kita insert mata pelajaran matematik dan sebagainya, termasuk analisa data, termasuk PR-PR-nya. Sehingga anak-anak ini bersama guru matematik atau guru IT, kita akan amati, terus kita dikembangkan sampai bulan Mei. Bulan Mei dia akan lulus kan. Nah, ada ujian sekarang ujian sekolah aja. Tapi kita akan lihat berapa persen anak-anak itu mendapatkan lapangan kerja dan berapa persen yang dia meneruskan. Tapi setelah kita injeksi ini dan bahasa Inggrisnya bagus, karena kita dorong mereka itu mempunyai peluang untuk bisa belajar bekerja di Asia Tenggara. Dan 100 mahasiswa D3 IT yang subkampusnya di 13 SMK dan SMA, yang di induknya adalah Jawa Timur, atau PENS, Politeknik Elektronika Surabaya, mereka kita dorong selain bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Sehingga setelah setahun, bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Jepangnya minimal dapat N4 atau N3, sehingga dia bisa meneruskan kalau dia mau kerja di Jepang, karena bahasa Jepangnya udah oke, dia bisa bekerja di Jepang dan sambil meneruskan kuliah D3-nya atau D4 telekomunikasi. Jadi desain programnya semacam itu. Nah, ini kami perlu bantuan Anda
untuk mengkondisikan, melatih siswa-siswa kelas 3 kita. Beda dengan selama ini Anda kan ngajari guru, guru lebih matang. Tapi anak-anak ini juga diamati seberapa jauh dia mengerti tentang program, nanti menjalankan program itu sendiri, berkomunikasi dengan sekolah-sekolah lain, berdiskusi dengan sekolah-sekolah lain, memanfaatkan Webex, memanfaatkan Zoom, Google Meeting, dan sebagainya. Jadi ini salah satu dasar anak-anak kelas 3 untuk kita lihat bersama di dalam pengembangan yang akan datang. Saya sudah diskusi dengan Pak Hendra. Pak Hendra ini yang 7 ini beda kasusnya. Saya tidak pakai Jawa Barat, tapi saya mohon bantuan kawan-kawan dari Jawa Barat untuk mengembangkan modeling kita ini sendiri. Karena yang ikut itu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, tapi pengalaman ini akan kita coba untuk batch berikutnya lagi, khusus Jawa Barat sesuai dengan arahan Pak Ridwan Kamil waktu itu rapat kita di Pakuan, mendorong anak-anak Jawa Barat pandai bahasa asing. Salah satunya bahasa Inggris, salah duanya bahasa Jepang. Dan peluang untuk kerja di luar tinggi, dan kemudian juga dari diskusi kami dengan kawan-kawan perguruan tinggi yang di sekitar Bekasi itu lebih dari 1.500 industri dari asing atau yang dari luar negeri punya pabrik di situ, dan mereka memerlukan anak-anak yang pandai berbahasa asing. Ini salah satu upaya kita sesuai dengan harapan Pak Ridwan Kamil pada waktu yang lalu untuk menyiapkan SDM di Jawa Barat. Dan juga salah satu upaya bentuk dari program kita memanfaatkan kawan-kawan dari industri, mensinergikan untuk menciptakan anak-anak yang punya talented bagus, bahasa Inggrisnya bagus, IT-nya bagus, mendapat peluang kerja atau sekolah tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar Asia Tenggara, atau di Asia Tenggara. Jadi intinya di situ, Bapak Ibu yang sekarang hadir dan menjadi, kita harapkan Anda beda approach-nya dibandingkan dengan guru-guru yang Anda melatih guru-guru yang lalu. Anda akan, kita harapkan mendorong siswa-siswa kita itu supaya ngerti dengan minimal dua Webex system atau Zoom, terutama untuk menjadi host. Jadi host atau moderator, karena itu perlu skill tersendiri. Karena saya masih banyak melihat kawan-kawan itu yang pakai Zoom masih ribut, kemudian pakai Webex ya masih tidak bisa mengerti, kecuali Anda yang udah jago bisa mematikan mic-nya, karena itu penting, skill yang sederhana tapi penting gitu untuk diajari pada siswa gitu. Saya kira itu intinya yang ingin saya sampaikan Budi ini. Kita bisa diskusi untuk yang akan datang. Sebelum nanti habis kita diskusi ini, nanti Pak Yosa bisa bicara untuk cerita apa yang di develop bersama kita dengan Pak Yosa dari Decoding. Kira-kira itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik Bapak, terima kasih atas arahannya. Selanjutnya Bapak, di sini ada Pak Yosa dan Pak Reza ya dari Semiotic in Science. Mungkin sebelum ke Pak Yosa dari Decoding, ada yang ingin disampaikan oleh Pak Reza dari Semiotic in Science. Beliau adalah DBT dari Semiotic in Science. Pak Reza, selamat sore Pak. Sore Bu Dini. Iya Bapak. Silakan ya. Pak, barangkali ada yang ingin disampaikan. Ya, sebelumnya mohon maaf saya tidak keluarkan video ya, karena nih kayaknya jaringan nanti takutnya putus untuk pakai video. Jadi saya voice aja, tidak apa-apa ya Pak Ibu sementara. Iya Pak, tidak apa-apa, silahkan. Baik, yang terhormat Pak Gatot Hari Wiranto, Koordinator Siamio Center Indonesia, Bapak Ibu Instruktur, Koordinator VCT, dan Bapak Ibu yang tergabung dalam APKS PGRI Jawa Barat. Ya, saya Reza Setiawan dari Semiotic in Science. Mungkin dalam hal ini
Hanya singkat aja ya, arahan dari kami. Jadi pada intinya dari program VCT program VCT ini kami sudah mengikuti dari awal, dan untuk VCT batch 6 kemarin kami lebih peran aktif untuk support, dan insya Allah untuk kegiatan mendatang kami akan mencoba lebih meningkatkan lagi support kami dalam penyelenggaraan VCT ini. Dan untuk batch 7 yang kami lihat memang programnya baik sekali ya, tidak hanya untuk skill set namun juga dilengkapi dengan skill-skill yang didukung oleh teman-teman dari Decoding, salah satunya data science. Nah, ini data science ini salah satu skill yang saat ini di abad 21 di Revolusi Industri 4.0 ini sangat dicari, dan ini merupakan salah satu kesempatan yang sangat langka kalau saya pikir ya, bisa mendapatkan pembelajaran data science dari Decoding, teman-teman Decoding, dan ya mudah-mudahan nanti ini bisa berlanjut ke depan. Dan ya pada intinya kami dari Sikis akan mensupport dengan aktif dan akan mensupport dengan lebih baik lagi, dan nanti mungkin untuk koordinasi ke depannya nanti kita bisa mempersiapkan hal-hal yang memang diperlukan lebih lanjut. Mungkin itu Bu Dini, hanya singkat saja. Mungkin nanti ya kita akan lebih banyak diskusi ke depan ya. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Oh ya, satu lagi dari Bapak Ibu, teman-teman di APKS PGRI, ya kita ke belakang sudah ada ini ya, MOU, dan kemarin ada dari MOU itu salah satu kegiatannya ada beberapa pelatihan yang kami jalankan, dan ini kegiatan ini yang diusung oleh Pak Gatot melalui VCT, dari teman-teman VCT juga. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu sarana kolaborasi kita, dan ini Bapak Ibu untuk teman-teman APKS PGRI Jabar, ini merupakan opportunity atau kesempatan yang sangat baik bagi siswa-siswi dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan dari kesempatan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin itu dari kami, dari Sikis. Terima kasih Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Dini. Mangga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza Setiawan, Deputy Director Program dari Semiokitab in Science, atas informasi, arahan, dan tadi ya Pak ya, dukungannya untuk virtual koordinator training batch 7. Baik, di sini sudah ada yang raise hand, sebetulnya Bu Leti Andriani ya Ibu, tapi bersabar dulu, kita tahan dulu sebentar. Kami undang Bapak Yoza dari Decoding. Bapak, selamat sore Pak Yoza. Sore Bu Dini. Iya Bapak. Bapak silahkan, barangkali ada informasi atau arahan yang ingin disampaikan. Iya Bu, saya boleh di open ininya nggak, share kontennya ya? Saya belum bisa share konten. Baik Bapak, siap. Baik, sambil nunggu dibuka konten share-nya, selamat sore Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adrianus Yoza, saya adalah data scientist dari Decoding. Saya kebetulan lulusan Teknik Informatika ITS, jadi cukup beruntung lah ya bisa mengenyam pendidikan di kampus yang relatif mungkin bisa dibilang tier 1 gitu lah ya. Tapi yang saya tahu tidak semua dari teman-teman dan sebagainya itu cukup beruntung untuk punya pengalaman seperti saya. Gitu. Jadi ketika lulus, saya kemudian join ke Decoding, udah mencicipi berbagai role, berbagai peran, mulai dari yang developer relation, yang ngurusin orang, yang ngurusin bisnis, ngurusin komersial, sampai akhirnya di tahun 2018
kira-kira setahun setelah ketemu Pak Gatot di Hanoi waktu itu, saya memutuskan udahlah saya nggak mau ketemu sama orang, saya mau ngurusin data aja gitu. Nah, eh, paparan saya semoga bisa dilihat dengan baik. Judulnya data adalah penyelamat gitu ya. Nah, tapi saya kasih dalam kurung di masa depan. Kenapa saya memberi judul ini? Nah, ada satu quote yang nanti di belakang saya tunjukkan kenapa data itu adalah penyelamat gitu. Tapi saya mau mulai dulu presentasi saya hari ini, nggak banyak, hanya kalau nggak salah nggak sampai 10 slide. Jadi untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu, ini salah satu co-founder Google atau salah satu pegawai pertama, first employee Google di tahun 2010 itu mengatakan bahwa selama manusia itu ada sampai dengan tahun 2003, jumlah data terkumpul itu 5 exabytes. 1 exabyte itu kalau Bapak Ibu lihat di kanan bawah, itu adalah 1 miliar gigabyte. Nah, bayangkan itu nolnya jadi banyak banget gitu. Tapi, nah itu tadi kan bayangkan 5 exabyte itu dikumpulkan selama peradaban dari awal sampai tahun 2003. Nah, tapi di tahun 2010, informasi sebanyak 5 exabyte itu dikumpulkan dalam waktu 2 hari. Itu tahun 2010. Artinya kalau kita ambil rasio yang sama, mungkin 5 exabyte itu sekarang mungkin tinggal 2 atau 3 jam. Setiap 2-3 jam, seluruh manusia di seluruh dunia menghasilkan data sebanyak itu. Nah, terus datanya buat apa? Kalau sudah ada, sudah dikumpulkan, buat apa datanya gitu kan. Jadi ini tuh jadi sebuah tumpukan baru, resource baru, orang menyebut data is the new oil dan sebagainya. Jadi ada banyak yang bisa kita tarik dari sana. Nah, ketika kita bicara soal data dan informasi, mungkin banyak sekali penyampaian di luar sana yang rumit gitu. Tapi saya berusaha menyampaikan sesederhana mungkin yang saya bisa. Jadi contohnya, kalau Bapak Ibu saya tanya, hari ini tanggal berapa? Jawabannya 16 Oktober gitu kan. Hari ini adalah hari keberapa dari setahun, 290. Oke, tapi itu nggak bermakna apa-apa. Sementara kalau saya kasih visual seperti ini, Bapak Ibu jadi tahu bahwa kita sudah melewatkan 4/5 dari tahun ini. Gitu ya. Jadi yang warna abu-abu itu hari-hari yang sudah kita lewatkan dari bulan Januari sampai 16 Oktober. Kemudian ada warna merah itu hari ini 16 Oktober sampai hari ke-366 di 31 Desember. Gitu. Jadi Bapak Ibu harusnya bisa punya lebih gambaran, oh iya ya ini sudah mendekati akhir tahun. Ya, dan kemudian berkontemplasi dan seterusnya. Saya nggak bahas kontemplasinya, tapi saya bahas bahwa kekuatan visual dari sebuah informasi atau data yang kita terima itu bisa dipersepsikan berbeda daripada kalau kita hanya menerima informasi itu secara mentah. Contoh yang lain mungkin, Bapak Ibu sering sekali membaca tulisan-tulisan deskriptif. Contohnya seperti ini, untuk menempuh sebuah sertifikasi dari Google, kamu perlu belajar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, sampai Z gitu kan. Panjang banget. Duh, ini maunya apa ya sebenarnya ya? Gitu kan. Ini udah cuman di koma-koma, nggak ada titiknya sampai terakhir gitu kan. Udah habis nafasnya gitu. Tapi kalau itu diubah menjadi bentuk data yang lebih visual, maka itu bisa jadi lebih mudah untuk Bapak Ibu pahami. Ketika saya mau belajar Android, nah ini stepnya. Mulai dari yang dasar, pemula, mahir, profesional. Steppingnya seperti ini. Sehingga orang bilang picture speaks more than 1,000 words gitu ya. Tapi gambar yang tidak ada konteksnya itu juga ada. Contohnya gambar ini. Ketika Bapak Ibu hanya melihat gambar ini, apa yang terbayang? Mungkin ada yang jawab, wah itu jualan gorengan di depan kantornya Thai Catering. Oh itu orang jualan gorengan di Thailand atau orang ya whatever lah. Maksudnya kita nggak tahu konteksnya gambar ini apa gitu. Tapi kalau kita lengkapi dia dengan deskripsi,
bahwa ternyata yang namanya maskapai penerbangan THR Airways itu bangkrut, terus sekarang staf-stafnya jadi jualan gorengan di depan kantornya, dan itu bisa menghasilkan 10 juta bat atau setara 4,7 miliar, maka ceritanya jadi beda. Gitu. Jadi kita harus tahu mana informasi yang memang bermanfaat, mana yang bisa dikonvert menjadi sebuah visual. Tapi juga ketika kita mengerjakan visual itu kita nggak boleh ketinggalan dengan aspek-aspek elemen yang memang dibutuhkan ada di sana gitu, nggak boleh dihilangkan gitu. Kalau Bapak Ibu tadi kembali ke gambar ini, ya kita nggak tahu bahwa ternyata yang jualan mungkin sekarang ini lagi rame odading gitu ya. Bayangkan jualan odading di Thailand bisa dapat 4,7 miliar sebulan gitu. Jadi konteksnya bisa jadi beda gitu ketika kita ngomong soal itu. Jadi ketika Bapak Ibu berhadapan dengan sebuah data, sebuah fakta, sebuah visualisasi, maka itu akan bisa jadi sangat berbeda. Nah, ini quote yang saya maksud tadi. Ketika Anda tidak menggunakan data, Anda itu cuma orang yang beropini. Anda itu cuma orang yang berpendapat. Gitu ya. Kalau orang Jawa Timur, mohon maaf ini agak kasar, nyebutnya gedabrus gitu. Atau omong doang gitu kalau kata orang Jakarta. Jadi ya tanpa data, ya kita cuma ngomong, oh si itu, oh si ini, oh si itu, dan sebagainya. Jadi data ini sebuah aspek yang penting, dan tadi Pak Gatot sempat menyinggung soal storytelling. Data itu sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan dari storytelling. Jadi ketika kita bisa memvisualisasikan data dengan benar, itu akan membantu storytelling menjadi lebih mudah dimengerti oleh pengguna atau pendengar gitu ya, penerima informasinya. Nah, jadi misalnya seperti ini. Ada alasannya kenapa kok angka di situ, mohon maaf, grafik di situ warnanya hijau. Kenapa? Karena di situ satisfied. Karena di situ plan to learn new skill gitu. Sementara kalau warnanya merah itu biasanya adalah cancel, decline atau sejenis itu. Jadi ada sampai ke aspek warna itu ada artinya ketika kita melakukan sebuah visualisasi gitu. Sehingga penerima informasi itu bisa dengan lebih gampang memahami apa maksud kita gitu. Nah, tadi sempat disinggung oleh Pak Gatot dan Pak Reza juga bahwa untuk saat ini salah satu yang menarik untuk dipelajari adalah pembelajaran mesin atau machine learning atau AI atau big data. Itu satu rumpun gitu ya. Nah, tapi kan saya yakin tidak semua orang tertarik, tidak semua orang punya mungkin skill yang dibutuhkan, mungkin grit ya, mungkin passion, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau memang ada yang tertarik, ini adalah salah satu opsi untuk memulai gitu. Jadi kalau di decoding untuk menjadi junior machine learning developer di sebuah perusahaan itu kita mensyaratkan kurang lebih pelatihan itu 200 jam belajar. Ya artinya kalau niat dikebut nggak tidur ya 10 hari bisa sebenarnya. Tapi kan kalau normal kita sehari belajar 2 jam ya berarti artinya kita butuh waktu 100 hari konsisten untuk belajar. Nah, langkah mulainya dari kelas ini, dasar visualisasi data. Jadi mempelajari teknik dasar, merepresentasikan hasil data secara visual, sehingga dapat mengkomunikasikan output dari data yang sudah diproses. Nah, jadi nggak hanya jago teknis, tapi juga jago storytelling gitu dengan data. Jadi ini salah satu ilmu yang banyak juga diminta oleh misalnya perusahaan-perusahaan. Wah ini kayaknya mempekerjakan ratusan engineer, ribuan engineer, tapi untuk buat report aja manajernya pusing baca reportnya gitu. Jadi ini salah satu kelas yang menarik untuk dipelajari, dan menariknya lagi kelas ini gratis. Nah jadi kalau kita lihat kelas belajar dasar visualisasi data ini di decoding standarnya 47 modul, 40 jam belajar, ratingnya 4,85 dari 5, artinya relatif tinggi. Sudah ada 16.000 siswa yang ambil,
Dan prasyaratnya kalau menurut saya ini termasuk prasyarat yang mudah ya, mampu mengoperasikan komputer dengan baik, tidak punya prasyarat pemrograman, mandiri berkomitmen, gigih, temukan topik yang menarik, eksplorasi, dan keseriusan. Artinya harusnya ini modalnya sudah ada semua gitu, tinggal niat atau enggak gitu. Nah, spesifikasi komputer dan laptopnya juga relatif mudah. Saya nggak bisa bilang semua orang punya, tapi relatif mudah. Tool yang digunakan juga Google Sheets, saya rasa mayoritas juga familiar dengan Google Sheets ini, sehingga menurut saya sih tidak ada alasan untuk tidak ikut. Gitu. Tapi ya, again ini sebuah opsi, sebuah pilihan. Kalau mau diambil monggo, nggak mau diambil ya sudah. Gitu. Nah, nanti bagaimana prosesnya? Jadi anak-anak atau mahasiswa atau siswa atau mungkin Bapak Ibu juga yang mau belajar, monggo langsung akses. Ini linknya kemarin ada di posternya Bu Dini kalau saya tidak salah di coding.com/academy177. Tinggal bikin account di situ belajar sampai lulus. Kemudian nanti kalau sudah lulus nanti saya janjian sama Pak Gatot siapa yang akan membuat formnya. Nanti akan saya sediakan form untuk upload sertifikat. Kita saring untuk yang bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jadi tadi kalau di sini kan ada 4 ya, ada 4 tahap, 1 sudah cross, berarti nanti akan lanjut ke Python, belajar machine learning pemula, dan belajar pengembangan machine learning. Jadi ini akan kita lanjutkan. Saya masih belum tahu bisa kasih berapa orang yang akan lanjut ke sana, mungkin 1, mungkin 10, mungkin 100, mungkin 1000. Yang jelas kami punya dukungan dari teman-teman industri. Kalau memang ada yang minat belajar sampai sana, kami akan sungguh-sungguh dukung supaya tadi yang disampaikan oleh Pak Gatot, teman-teman dari Indonesia ini juga bisa masuk ke regional. Saya kira itu Bu Dini, Pak Gatot, paparan dari saya. Terima kasih, semoga menginspirasi rekan-rekan. Ya, baik. Terima kasih Pak Yosa dari Decoding Indonesia atas insight-nya Bapak mengenai data science luar biasa. Ini sangat menginspirasi sekali, Pak. Mudah-mudahan yang lolos dari VCT lalu bisa melanjutkan ke decoding ini banyak ya, Pak ya. Gitu. Mungkin ini pasti akan sangat bermanfaat gitu, khususnya untuk siswa-siswi kita di masa yang akan datang. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita masih ada sesi arahan dan informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Yohana Novatalia. Ibu, selamat sore. Selamat sore, ya. Iya, Ibu. Ibu, terima kasih banyak sudah berkenan bergabung. Oke, Ibu mungkin silahkan Ibu untuk menyampaikan informasi mungkin terkait dengan Expli atau 360. Silahkan Ibu. Boleh di-sharing kontennya, Ibu? Siap, Ibu. Oke. Ya, silahkan Ibu. Ya, bentar. Apakah sudah masuk, Bu? Bu, belum terlihat, Bu, untuk iya, share screen-nya belum terlihat. Ya. Masih belum terlihat ya, Bu? Bentar. Iya, Bu, silahkan.
Bu Nova, iya. Bu Oh, Nova, untuk saya dapat informasi ini dari Pak Gatot. iya, Informasinya PowerPoint-nya mengenai pemanfaatan multimedia ya Bu ya? iya pemanfaatan multimedia, tapi ini kayak PowerPoint-nya nggak ini sebentar ya. Oke, Ibu, saya coba untuk share screen ya Bu ya, sebentar. Oh iya. Iya, saya lagi mengunduh. Oke. Oh iya. Udah Bu. Oh iya, sudah Bu. Oke, sudah muncul. Sudah ada Bu. Iya, Jadi selamat pagi, selamat sore Bapak Ibu sekalian. selamat sore Ibu. Jadi saya mau menjelaskan tentang pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran sejarah dan kebudayaan. Ini adalah salah satu proyek yang sedang kami kerjakan di Simolek, yaitu mengembangkan teknologi multimedia dengan pembelajaran sejarah. Untuk memulai presentasi kali ini, saya mau bertanya sebentar. Ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di masyarakat umum atau di kalangan akademisi ataupun kalangan anak-anak gitu yang sedang belajar, apa sih pentingnya belajar sejarah dan apakah bisa belajar sejarah ini mengikuti perkembangan teknologi? Saya mengutip dari pernyataan uh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, yaitu Pak Nadiem Makarim. Salah satunya adalah saya ingin menjadikan sejarah menjadi suatu hal yang relevan untuk generasi muda dengan penggunaan media yang menarik dan relevan untuk generasi baru kita agar bisa menginspirasi mereka. Hal inilah, dari sinilah kita berangkat untuk mengembangkan pelajaran sejarah dengan penyampaian yang menarik, dengan mengikuti perkembangan teknologi gitu. Jadi sejarah itu nggak cuma kita baca dari buku aja, kita nggak cuma dari satu arah dari guru ke murid aja, tapi kita bisa juga membuat murid-murid atau masyarakat umum juga untuk belajar juga sejarah dengan teknologi, dengan dari dengan video 360 kita bisa menarik mereka untuk belajar sejarah, bahwa belajar sejarah itu nggak membosankan. Tujuan pengenalan multimedia ini tuh ada beberapa poin. Pertama, merubah stigma bahwa belajar sejarah ini membosankan. Justru belajar sejarah ini menyenangkan gitu kan. Kadang kita waktu SMA atau waktu masih sekolah kan kadang pelajaran sejarah tuh menjadi momok gitu, menjadi pelajaran yang paling membosankan gitu kan. Tapi dengan adanya multimedia ini, dengan diikuti perkembangan multimedia ini, kita bisa menampilkan atau menyajikan materi sejarah tapi dalam bentuk yang lebih masa kini gitu, yang lebih milenial gitu kan. Terus yang kedua adalah meningkatkan daya imajinasi para penonton ketika belajar sejarah agar mudah diingat. Jadi ketika belajar sejarah ini kan kita erat sekali dengan pengalaman. Misalnya ketika kita pergi ke salah satu situs seperti Candi Borobudur gitu, kita pergi ke sana, kita mendapatkan pengalaman kita kayak, oh ini ya batu-batu yang jadi candi
yang membangun Candi Borobudur gitu. Oh seperti ini ya bentuknya, oh seperti ini ya tekstur batunya gitu. Jadi kan kita bisa mengalami sendiri. Oh aku pernah ke Candi Borobudur, jadi aku tahu Candi Borobudur tuh sejarahnya kayak gini, bentuknya kayak gini. Nah, dengan adanya multimedia ini, dengan adanya teknologi ini, kita bisa belajar untuk belajar sejarah dan mendapat pengalaman yang menarik juga. Lalu yang ketiga adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Justru karena adanya multimedia ini, kita tuh bisa merasakan pengalaman ketika kita berada di tempat yang bersejarah ini hanya di rumah aja biasanya, atau bisa di mana saja gitu, asalkan kita mau untuk mencari konten-kontennya. Nah, di Siamolek ini saya mengembangkan dua produk, yaitu produk video XP dan produk video 360 atau video 360 derajat. Nah, apakah untuk video XP ini saya menggunakan aplikasi XP, dan untuk video 360 saya menggunakan aplikasi VR Studio dan VideoPad. Untuk produk yang pertama itu video XP. Video XP ini bisa diakses dalam bentuk web di www.xp.com. Nanti ada gambarnya seperti ini, kita bisa login, kita bisa mengedit video di sana. Pertanyaannya adalah, apa sih aplikasi XP ini, atau apa sih XP ini? XP ini adalah salah satu aplikasi yang bisa membantu kita untuk menerangkan materi itu dalam bentuk seperti whiteboard animation. Jadi seperti Bapak atau Ibu mengajar di papan tulis. Jadi kita bisa menulis materinya, kita bisa menggambarkan materinya, atau ada gambar-gambarnya, kita juga bisa menjelaskan juga di situ melalui suara kita. Jadi konsepnya seperti mengajar di papan tulis. Lalu ini juga bisa membantu Anda menjelaskan materi dalam bentuk animasi. Jadi bentuknya adalah bentuk dari produknya adalah animasi. Jadi video bergambar yang Bapak Ibu sendiri tuh bisa memilih animasinya atau bisa mendesain animasinya sendiri. Itu salah satu contohnya ini seperti ini. Jadi ada gambar, terus ada seperti ada tangan yang sedang melukis, dan ini bisa disupport juga dengan audio yang berisi penjelasan Bapak atau Ibu. Terus bentuknya yang ini tuh XP, kita bisa menambahkan animasi. Di sini ada gambar-gambar, juga ada bisa menambahkan audio juga. Gitu. Ini adalah salah satu contoh dari XP yang saya bikin. Pada tahun 1935, gedung ini besar untuk menampung Anda. Ini adalah bank pilkada dan hitam yang dibangun. Lain juga jasa perbankan dan Dennis Action. Dalam bidang perbankan, Dennis cukup mampu dia dapat terlihat dari yang mempercayakan uang tadi. Yang apa yang didapatkan Dennis pada tahun itu, perobekan bagian biru bendera yang ada di atas. Pada bulan November tahun 1000, ada seorang Belanda yang memasang bendera di atas. Hal inilah yang membuat masyarakat dan datang dan berteriak tentang perobekan ekar dan yang mengkuduskan barat mereka tapi karena biru dan bendera putih. Nah, itu adalah salah satu contoh dari penggunaan XP atau hasil outputnya atau hasil jadinya dari video XP tadi. Nah, ini tuh butuh waktu untuk XP ini sekitar, sebenarnya untuk satu video ini bisa 2-3 jam tergantung banyaknya materinya atau enggak, tapi
cukup mudah untuk dijalankan untuk para pemula atau bapak ibu guru yang nggak terlalu fasih untuk bikin video, tapi ini tergolong mudah sih untuk aplikasinya. Yang kedua ini ada teknologi 360. Teknologi 360 itu seperti apa? Teknologi 360 ini tuh seperti ketika bapak dan ibu guru misalnya lagi ada di suatu tempat. Nah, kita tuh dengan teknologi 360 ini tuh kita bisa seperti kita ada di tempat itu. Misalnya kita lagi ada di mau ke Jalan Braga gitu kan. Nah, di Jalan Braga dengan video 360 ini tuh kita bisa menampilkan suasana dan gambar-gambar secara 360. Jadi bisa sambil kayak muter di Braganya gitu. Dengan gambar 360 aja. Di gambar 360 ini kita memakai aplikasi VideoPad dan VR Editor. VideoPad ini bisa diakses di PC, bisa di-download aplikasinya, dan juga kita bisa memakai VR Editor. Bisa di-download juga di smartphone Bapak Ibu, bisa di Android, juga bisa di iPhone. Dan ini gratis, untuk VR Editornya gratis, tapi untuk VideoPad-nya berbayar. Gitu. Untuk penayangan video 360-nya, untuk penayangannya seperti ini. Jadi kita bisa seperti ada di Jalan Braga, ini di Jalan Braga contohnya. Contohnya di Jalan Braga ini. Jadi dengan ibu bapak di rumah kita bisa melihat-lihat seperti apa gambaran Braga itu. Ini tuh salah satu daerah yang bersejarah di Kota Bandung. Nah, Bapak Ibu sendiri bisa menggunakan video 360 ini untuk menyampaikan materi dengan gampang. Jadi bisa meningkatkan daya imajinasi kita juga gitu, kayak oh dulu tuh bangunan-bangunannya seperti ini ya gitu, dan keadaannya seperti ini. Jadi bisa lihat secara realitanya. Dengan Vir Studio ini pun kita bisa mengedit-edit, jadi kayak ada icon-iconnya, terus menambahkan informasi-informasinya di sini. Nah, seperti ini. Bisa ada keterangan bangunannya, itu bisa ditambahkan juga. Gitu. Ini bisa Bapak Ibu bisa melihat atau mengalami pengalaman gitu. Cuma lihat dari HP aja, di rumah juga bisa, asalkan ada kuota. Bisa melihat-lihat, oh Braga tuh seperti ini ya lingkungannya, atau misalnya bisa digeser-geser pakai HP, pakai jari, atau Bapak Ibu bisa sambil jalan-jalan sambil bisa lihat-lihat juga ini bentuknya. Nah, untuk pembuatannya sendiri, pembuatan 360 ini tuh membutuhkan waktu seharian untuk mengambil gambarnya, tergantung banyaknya gambar yang diambil. Itu ada sekitar 7 gambar yang diambil dalam satu video. Tapi kalau Bapak Ibu hanya ambil satu gambar, itu bisa sangat gampang. Jadi kayak cuman foto aja, pakai HP Bapak Ibu juga bisa, atau pakai kamera 360-nya sendiri. Bisa, itu membutuhkan waktu tuh nggak sampai sejam kalau misalnya untuk ngedit video 360, tapi ini butuh waktu untuk mengambil 7 gambar, jadi butuh waktu 2-3 hari sampai video ini jadi. Nah, kembali lagi, tadi yang video 360 ini, kita membutuhkan waktu untuk
mengeditnya di Vir Studio, di Vir Editor, di yang ini, Vir Editor di via smartphone. Di via smartphone ini caranya cukup gampang sih untuk hanya mengupload mengupload gambar 360 lalu diedit di sini. Tapi kalau di Videopad ini lebih banyak fitur-fiturnya. Memang ada musik, kita bisa menambahkan teks-teksnya juga, bisa menambahkan fitur-fitur yang lain. Cuman kalau di VIA editor ini karena gratis dan juga di smartphone aja, jadinya kita hanya bisa menambahkan gambar, informasi atau teks tadi sama video, tapi nggak bisa diatur cepat atau lamanya videonya ini, durasi waktunya. Jadi lebih enak Videopad, tapi ini berbayar dan hanya disediakan trial itu 1 kali upload atau 3 hari udah harus bayar gitu. Kalau untuk yang tadi video explain-nya itu itu berbayar, tapi ada trialnya untuk 2 minggu. Jadi kita bisa pakai itu untuk 2 minggu. Gitu. Nah, kelebihannya apa sih, Bu? Apa sih untuk pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran sejarah dan kebudayaan? Jadi kita sebagai penonton tuh bisa dapat mudah dan menangkap materi yang dijelaskan. Lalu yang kedua, dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Tadi seperti yang saya bilang, misalnya kita mau nggak cuma di Braga, misalnya kita mau ke Candi Prambanan, kita bisa cuma buka video 360-nya, kita bisa melihat, oh ini ya keadaannya itu, oh ini ya bentuknya Candi Prambanan itu gimana, dan bisa diakses di kapan saja. Lalu tidak dibutuhkan biaya yang terlalu besar karena mengingat tadi untuk Vir Editornya ini dia aplikasi yang tidak berbayar, terus juga masih ada kesempatan untuk mencoba aplikasi menggunakan trial percobaan, menggunakan aplikasi percobaan. Jadi Bapak Ibu Saudara tuh bisa memakai aplikasi ini tuh gratis, jadi nggak perlu biaya yang terlalu besar. Lalu pemberi materi dapat mengaplikasikan kreativitasnya agar dapat diterima baik oleh penerima materi. Jadi Bapak Ibu bisa nggak terbatas untuk menyampaikan materi yang Bapak Ibu mau ajarkan gitu. Jadi kan kadang kita apalagi kalau lagi pandemi ini, kita terkadang sulit ya untuk bisa menjelaskan materi ini kepada murid-murid gitu. Tapi dengan adanya video XP ini kita bisa menjelaskan materi kita tuh seperti kayak di kelas gitu kan, bisa bebas dan nggak terbatas gitu. Lalu sarana rekreasi yang mudah dan terjangkau. Selain juga kan fungsi sejarah adalah pengetahuan, tapi juga ada juga sarana rekreasi. Nah, dengan cara ini kita bisa menggabungkan fungsi ilmu pengetahuan dan fungsi rekreasi ini menjadi satu dan lebih mudah untuk ditangkap oleh masyarakat umum atau pada murid-murid. Gitu. Kekurangannya untuk pemanfaatan multimedia ini butuh kemauan dan effort yang lebih dari biasanya, karena biasanya kita kan misalnya kreativitas kita terbatas nih, kayak cuma di presentasi PPT doang, presentasi Word aja gitu kan, itu kan Microsoft PowerPoint aja. Tapi dengan video XP ini kita bisa lebih luas gitu untuk menjelaskannya, dan memang butuh kemauan yang lebih dari biasanya. Lalu ada kreativitas. Kreativitas ini menjadi skill yang dibutuhkan sekali untuk pembuatan video XP atau video 360. Lalu kecepatan internet dan ketersediaan alat. Kecepatan internet mungkin karena kebanyakan dari aplikasi ini seperti video XP ini berbasis website, jadi butuh internet dan juga ketersediaan alat. Tapi kalau misalnya untuk alat, sepertinya umum untuk dipunyai ya, kayak laptop, handphone itu pasti semua orang punya ya. Untuk kamera 360 ini kita bisa mengakali dengan kamera HP juga bisa untuk video 360, untuk mengambil gambar 360. Lalu ada beberapa aplikasi yang berbayar seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Ya, jadi seperti itu. Sekian dari saya presentasinya. Terima kasih. Maaf tadi kalau misalnya agak lama. Gitu. Semoga bisa pahami.
Baik, Mbak Yohana Novatalia, biasanya dipanggil Mbak Nova ya, atau Bu Nova, terima kasih banyak tadi atas insight-nya, wawasannya untuk kita mengenai XPLI, lalu juga 360 ya, luar biasa. Saya yakin dengan menjamurnya TikTok atau misalnya YouTube, dan saya pikir sangat luar biasa gitu ya. Jadi ini pasti salah satu aplikasi yang memang akan cukup banyak digemari gitu dan sangat bermanfaat dalam media pembelajaran untuk siswa-siswi kita. Oke, baik. Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya adalah informasi dari mengenai virtual koordinator training batch 7 secara umum. Mohon izin untuk share informasi. Oke, baik Bapak dan Ibu sudah bisa melihat share screen dari kami di sini? Halo? Pak Alam? Iya. Pak Alam sudah bisa lihat share screen-nya? Saya belum, Bu. Oh, belum? Bu Dini belum. Oh, belum? Oke. Sebentar. Oke. Iya, baik. Terima kasih Pak Alam. Baik, Bapak dan Ibu, ini kami akan informasikan beberapa hal terkait dengan virtual koordinator training untuk batch 7, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Gatot, bahwa walaupun mungkin untuk instruktur dari VCT batch 7 ini banyak dari rekan-rekan instruktur dari Jawa Barat, tetapi sebetulnya virtual koordinator training ini bukan hanya untuk Jawa Barat, tetapi pelaksanaannya juga dengan para peserta yang berasal dari institusi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu kemudian selain itu juga kalau misalnya melihat dari materi atau skema pelatihan ini agak berbeda dengan VCT sebelumnya, di mana kalau VCT sebelumnya itu hanya satu training dan materinya mengenai skill set VC ya, skill set virtual koordinator. Nah, yang sekarang ini sangat berbeda, tapi luar biasa, ini sangat fruitful sekali gitu. Kalau misalnya boleh disampaikan, jadi kita nanti setelah dari VCT, materi VCT itu ketika para peserta lulus akan bisa masuk ke pelatihan selanjutnya, di mana nanti ada decoding, lalu juga ada XPLI tadi atau 360, lalu juga nanti tadi itu Bapak untuk bahasa ya seperti itu. Jadi ini luar biasa. Ya, dan ini saya akan skip saja ya. Ini mengenai virtual koordinator training dari Jawa Barat. Kita tahu kita sudah memiliki 3.131 alumni ya di Jawa Barat dan sudah sekitar 10.000 orang untuk alumni virtual koordinator di Indonesia. Ini jumlah yang luar biasa. Oke. Baik, ini tim inti virtual koordinator Jabar, Bapak dan Ibu ya, tak kenal maka tak sayang. Tapi saya skip dulu ya. Nah, dan ini mungkin Bapak dan Ibu belum melihat, ini adalah flyer untuk VCT batch 7 ya. Dan di sini sudah ada link pendaftarannya Bapak dan Ibu, tapi sistemnya bukan dari Visi Jabar, sistem pendaftarannya ini dari Siamolek gitu. Jadi Bapak dan Ibu nanti untuk peserta harus
enroll terlebih dahulu untuk satu training, kemudian ketika lulus bisa enroll di training selanjutnya gitu. Jadi ini paralel training yang luar biasa ya. Oke, ini waktu pendaftarannya sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020. Kita nanti akan konsultasi dengan Pak Gatot apakah sampai di 17 Oktober karena sekarang sudah 16 Oktober. Kita tadi intip dari Pak Bayu, katanya yang daftar sudah ada 196 tadi siang, Pak Alam, kalau nggak salah. Oke, jadi Bapak dan Ibu, untuk VCT Batch 7 ini sinergi dengan Decoding Indonesia dan juga dengan Simolek dan Semiokitab in Science begitu. Oke, nah ini mungkin untuk yang pertama, paralel training yang pertama untuk VCT Batch 7-nya sendiri, yang nanti materinya mengenai skill set VC, insya Allah kita akan membuka atau pembukaan di tanggal 21 Oktober 2020, lalu paparan umum nanti skill set VC selama 3 hari dari tanggal 22 sampai 24 Oktober 2020. Lalu kemudian nanti ada praktek umum sebelum ke pembimbingan oleh Bapak dan Ibu selama 2 hari yaitu 25 sampai 26 Oktober 2020 dan nanti masa penugasan dan pembimbingan ya mengenai implementasi skill set VC di sini dari tanggal 27 Oktober sampai 15 November 2020 Bapak dan Ibu. Oke. Baik, ini skill set VCT Batch 7. Oke, yang pertama ada materi dari Semiokitab in Science, lalu ada teknik menjadi presenter, moderator, dan host melalui daring, dan tadi ya seperti yang Bapak sampaikan, terutama di sini bagaimana siswa-siswi bukan hanya Bapak dan Ibu guru, tetapi juga siswa-siswi nanti bisa menjadi host gitu, atau event organizer untuk virtual meeting. Lalu rekrutmen secara online menggunakan form digital. Selanjutnya adalah kreasi narasi, promosi, dan digital flyer. Di sini ada pembuatan dan pengelolaan video conference room, tapi bukan hanya menggunakan Webex, tetapi ditambahkan juga dengan Zoom karena sekarang itu Zoom sedang sangat high-in banget gitu ya, dan juga dengan Google Meet insya Allah. Tapi kita akan offering untuk Zoom yang menyampaikan Zoom yang free atau Google Meet yang free juga selain mungkin yang berbayar difasilitasi oleh Semiokitab in Science. Lalu kemampuan mengupload video hasil recording ke YouTube. Oke, nah Bapak dan Ibu untuk skema VCT Batch 7 ini, mohon maaf ini ada kata Jawa Barat nanti kita hapus. Untuk sebagaimana tadi informasi dari Bapak, jadi kurang lebih mungkin ya peserta yang terjaring di VCT Batch 7 ini sekitar 500 peserta ya, kurang lebihnya. Tapi kita lihat nanti progres dari pendaftarannya. Lalu akan terbagi menjadi maksimal 5 grup besar di WhatsApp, yang tiap grup itu akan menjadi grup-grup kecil, di mana grup kecil itu akan dipandu oleh satu instruktur, yang biasanya satu instruktur itu komposisinya untuk 10 peserta. Di sini dari Pak Gatot menyampaikan arahan dari beliau, satu instruktur itu 10 peserta. Jadi mudah-mudahan bisa lebih optimal dalam pembimbingan. Karena di sini target grupnya bukan hanya guru, tetapi juga siswa. Nah, di sini grup besar yang terdiri dari grup-grup kecil, seperti biasa ya, kita berkolaborasi. Dan untuk kelulusan peserta di paralel training untuk VCT-nya sendiri, itu dari presensi, syarat kelulusannya, yaitu mengikuti 2 kali paparan materi, 2 kali kehadiran sebagai presenter, 2 kali kehadiran sebagai moderator, dan 2 kali kehadiran sebagai host. Lalu juga ada submit penugasan, ya. Oke. Dan di sini penugasannya yang pertama
Ini mohon nanti masukannya kalau ada yang harus diperbaiki. 2, link YouTube ya, sebagai tagihan dari penugasan sebagai presenter sebanyak 2 kali tidak memakai shorten link. Lalu 1, flyer digital sebagai tagihan dari penugasan sebagai moderator. Lalu 1 QR code dari meeting link sebagai tagihan dari penugasan sebagai pengelola Vicon. Nah ini mungkin QR code-nya bisa 1 atau 2 karena kita tidak hanya memakai Webex tapi juga memakai Zoom dan Google Meet ya. Lalu 1 data presensi sebagai tagihan dari penugasan sebagai host dalam bentuk PDF atau Excel. Dan ini ada diseminasi skill set visi ya kepada orang lain. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, ini sebetulnya hanya sekilas peraturan yang nanti akan kita sampaikan untuk peserta supaya penyelenggaraan dari Virtual Coordinator Training Batch 7 ini bisa berlangsung dengan kondusif. Oke. Dan ini kode etik, tugas, dan kecakapan instruktur juga sudah ada di sini. Oke, Bapak dan Ibu, sekarang sudah pukul 17.29, sebentar lagi 17.30, kita mungkin ada waktu beberapa saat untuk Q&A, karena saya pikir pasti banyak sekali yang ingin ditanyakan atau didiskusikan oleh Bapak dan Ibu. Oke, saya mohon izin untuk stop sharing terlebih dahulu dan kita akan membuka sesi tanya-jawab. Oke. Baik, Pak Gatot, kita masuk sesi tanya-jawab ya Pak ya? Oke, silakan Bu Dini. Iya, baik Bapak. Oke, baik Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung, silahkan untuk raise hand saja. Oh, oke. Bu Yohana sudah live meeting ya Pak ya? Ya. Katanya harus packing. Mungkin ada tugas lain. Oke, di sini ada pertanyaan dari Pak Teja. Pak Teja mungkin ya, mohon maaf kalau keliru. Ini hanya untuk SMK saja. Kalau tidak salah ini untuk SMA ya, dan SMK ya Pak ya? Betul Bu. Jadi kita mencoba SMA dan SMK di Jawa Barat. Di Jawa Tengah juga kebetulan ada kelompok SMK. Tapi di Jawa Timur ada SMA dan SMK dan mahasiswa. Mahasiswa tahun pertama. Dan di Jawa Barat juga mahasiswa UNPAD, kira-kira itu. Dan termasuk guru pengampunya atau dosen pengampu. Ada juga saya lihat ada yang dosen PENS itu pengen ikut untuk yang VCT. Dan yang saya minta pada kira-kira 100-an mahasiswa PENS, Politeknik Elektronika Surabaya untuk bergabung. Karena Siamio punya kerjasama dengan PENS dalam menyiapkan anak-anak IT. Itu nanti harapannya salah satunya bisa bekerja sambil kuliah di Jepang dan sebagainya. Itu satu. Dan yang kedua, saya juga usul pada kawan-kawan, kalau ada instruktur yang ngajar di SMA atau SMK atau SLB yang bisa mencari 10 siswanya kelas 3 dan sebagian kelas 2, silahkan aja gabung. Tapi bikin kelompok sendiri aja, karena kita kan selalu koordinir komandan kelompoknya gitu loh. Jadi kayak yang di Jawa Barat, ada 1 orang yang saya pegang dari Bu Dedeh, di Jawa Barat, Jawa Tengah, ada Pak Rifai, jadi kepala sekolahnya. Jadi kita harus, kepala sekolahnya kita kumpulin, mau nggak ikut gini. Kalau ikut ini, guru bahasa Inggris harus terlibat, guru matematik, guru IT harus terlibat, dan 10 siswa, 8-10 siswa. Karena kita lagi eksperimen untuk institusi, tidak pribadi, tapi institusi. Jadi kita akan lihat kecepatan anak-anak berkomunikasi dalam bahasa Inggris, berapa banyak, dan keterserapan lulusannya pada bulan Mei, Juni tahun depan, apakah dia bekerja ataukah meneruskan, itu bagian daripada penelitian kita. Kira-kira itu, Bu Dini, silakan. Ya Bapak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan tadi sudah lengkap sekali informasi yang disampaikan oleh Pak Gatot ya, Ibu Teja. Mohon maaf tadi Bapak, jadi seharusnya Ibu. Baik, selanjutnya Bapak, ini juga ada Bapak dan Ibu,
ada pertanyaan dari Bu Titin Supriyatin. Kalau tidak salah, Ibu Titin ini dari APKS PGRI Jabar. Oke, tadi juga ditanyakan sama Bu Dede, katanya apakah ada perwakilan dari PGRI yang sudah ikut. Alhamdulillah sudah terlihat di sini Ibu Titin Supriyatin. Apakah mapelnya dibatasi, Pak? Kira-kira? Jadi yang kita coba jaring itu adalah yang mereka yang sudah berkomitmen atau tanda tangan kerjasama dengan kita Pensayen, dengan Siamio atau dengan kelompok yang kita kembangkan. Itu yang pertama kali. Nah, jadi kalau tadi Bu Titin dari APKS silahkan, karena saya kemarin diskusi dengan APKS 20 kepala sekolah, itu ada madrasah aliyah, ada SMA, tapi ada SMP dan MTS. Tapi yang prioritas kita SMA dan SMK, karena yang kita sasar adalah anak kelas 3. Anak kelas 3 supaya nanti pada bulan Mei Juni itu dapat penerapannya dan sebagainya itu. Itu yang. Tapi kalau ada gurunya yang mau ikut silahkan itunya, karena ini kan eksperimen juga untuk kawan-kawan yang dari guru instruktur nanti kalau ikut yang pelatihan yang Python atau database yang kita coba kembangkan. Jadi Python itu ada 2 tahap. Tahap pertama yang kita kembangkan bersama Pak Yosa. Tahap kedua itu solve the problem dari masing-masing daerahnya. Dan itu kita pikirkan antara Februari, Maret atau Januari, Februari. Jadi anak-anak sudah mengerti programming, bahasa Inggrisnya bagus, kemudian dia bisa storytelling bahasa Inggris, storytelling dengan explain, karena storytelling itu macam-macam caranya. Kemudian dengan 360, jadi tool yang kita siapkan supaya dia menjadi asisten. Kalau kita mikir salah satunya adalah asisten data scientist gitu, yang sekarang lagi banyak diperlukan oleh perusahaan-perusahaan untuk menganalisa untung rugi mati hidupnya suatu perusahaan. Kalau di Amerika nanti salah satu pembicaranya saya undang dari industri yang ada di Amerika untuk menceritakan apa sih kebutuhan dan apa yang harus dikuasai dari untuk anak-anak itu sendiri. Itunya kira-kira gitu. Oke, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan jelas ya, Ibu. Baik, oke. Sebentar. Ternyata tiba-tiba banyak yang nanya, Pak. Oke. Iya, tiba-tiba, tapi private nanyanya, jadi harus dicek dulu satu-satu. Monggo silakan. Iya. Bapak, mohon izin ya Pak ya, ini membacakan pertanyaan. Bapak dan Ibu sebetulnya boleh bertanya langsung, silakan raise hand, nanti akan kami buka untuk di-unmute begitu audionya, jadi bisa berinteraksi langsung dengan Pak Gatot ya. Oke, ini yang private, bertanya private, tapi saya akan bacakan. Bu Dini, kepala sekolah tempat saya mengajar di SMA Negeri 1 Kasokandel, Kabupaten Majalengka KCD 9. Setuju untuk kegiatan ini, alhamdulillah. Bapak Kepala atas nama Muhammad Ali SPD MAP. Baik, terima kasih informasinya. Lalu untuk iya, Pak? Hah? Ya, setuju. Iya. Iya, Pak. Jadi katanya alhamdulillah mendapatkan support dari kepala sekolah untuk ikut program ini. Oke, selanjutnya untuk Ibu Eti Kusmiati, untuk materi bisa di-share di mana ya, Bapak? Oke, mungkin nanti kami minta mohon izin untuk Pak Yoza juga Ibu Nova tadi Pak untuk share materi. Untuk Bu Nova saya sudah ada, tapi mungkin untuk Pak Yoza mohon izin Bapak nanti materinya bisa di-share. Oke, selanjutnya apakah APKS ada yang juga fokus di SMA SMK Pak? Boleh mereka diikut sertakan dari Bu Titin Supriyatin. APKS ada juga yang fokus di SMA SMK Pak, bolehkah mereka diikut sertakan? Pertanyaan begitu Pak dari Bu Titin. Halo Bapak. Oke. Halo Pak Gatot. Ya, Bu Nini, silakan. Sorry. Iya, iya Pak, tidak apa-apa.
Tadi barusan terputus ya Pak. Ini pertanyaan lagi dari Bu Iya. Titin. Sebelum nanti ada yang raise hand langsung, ini ada Bu Meti dan Pak Ade Kosasi. Di APKS ada juga yang fokus di SMA, SMK Pak. Bolehkah mereka diikut sertakan? Silakan Bapak. Boleh aja, silakan. Dan daftarnya dikoordinir oleh Pak Re dari Kitab Science. Jadi yang APKS itu harus ada yang koordinir gitu, sehingga nanti koordinasi apa yang harus mereka siapkan. Contohnya PKS itu kan ada kelompok 20 sekolah, mungkin 10 sampai 15 sekolah mau gabung silakan. Dan begitu dia menyatakan oke, kita undang kepala sekolahnya. Ini programnya kayak begini 5 sampai 7 training yang akan kita latih. Kemudian kita minta 10 siswanya, 9 sampai 10 siswanya kelas 3 yang terbaik yang mau untuk bergabung, untuk kita ajari VCT dan sebagainya. Itu yang terus kita develop. Dan memang harus ada komitmen dari kepala sekolah. Itu nanti kepala sekolahnya siapa yang berminat ketemu dengan kita melalui online gitu. Dan juga untuk kawan-kawan instruktur Jawa Barat, mungkin Bu Dini bisa koordinir siapa aja yang sekarang jadi instruktur SMA atau SMK, digabungin aja dari kelompok instruktur. Nanti kepala sekolahnya kita undang Senin gitu, untuk kita diskusikan, untuk dilatih VCT-nya, terus kemudian siswanya mendaftar ke decoding dan siswanya harus melakukan program storytelling di sekolahnya. Itu karena kelompok ini, siswa ini harus, yang kita desain adalah dia harus pandai bahasa Inggris. Kita nggak peduli, nggak terlalu dengan grammar dan sebagainya, tapi dia bisa cerita. Ceritanya begini, dalam dan harus fluent, dan itu harus dilatih. Dan ini dia akan banyak tugas dan sebagainya. Justru ini pelatihan untuk anak-anak pada pressure yang tinggi. Dia harus ngerjain PR sekolah, ulangan, tapi dia harus ngerjain ini, dan harus latihan. Ini juga latihan dia untuk bekerja dalam pressure yang tinggi dengan kecepatan yang tinggi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Saya kira itu. Nah, tinggal dikoordinir aja Bu Dini yang untuk kawan-kawan instruktur itu, siapa aja yang mau bergabung. Jadi aku bisa tambahin lagi untuk kawan-kawan spesial untuk instruktur. Mohon maaf, yang ini hanya untuk coba SMA, SMK, SLB, karena dan yang untuk kelas 3 saja, karena kita ingin mengamati keterserapan, keberdayaan dari lulusan kita itu. Kalau kita tingkatkan kemampuannya dengan cara yang berbeda, itu berapa persen keterserapannya di lapangan kerja atau di perguruan tinggi. Kira-kira itu intinya. Iya, baik Bapak, terima kasih. Ada lagi Pak? Halo Bapak. Ya, suaraku Iya. dengar? Iya Pak, betul. Tadi agak lost di saya. Baik Bapak, ada tambahan lagi barangkali? Ya, ini yang satu lagi, begitu kawan-kawan dari instruktur yang kepala sekolahnya, guru-gurunya lapor ke kepala sekolahnya sehari ini, oke, langsung lapor ke Bu Dini aja untuk dikoordinir aja, untuk jadi kelompok dari instruktur yang mau gabung. Tuh. Dan yang Bu Titin dari APKS, ya silahkan koordinir teman-temannya, kan bisa ada grup di APKS itu SMA, SMK, Madrasah Aliyah kita izinkan. Kalau SMP, MTS masih belum, karena ini masih terlalu dini anaknya. Dari SMP, MTS mau belajar, ya gabung aja. Karena ini kan guru, mahasiswa, dan instruktur, Anda akan mengadakan generasi siswa, generasi mahasiswa, dan generasi guru yang Anda harus kita kejar-kejar, selesaikan ini. Pasti akan perlu kesabaran yang tingkat tinggi. Yang kedua, kita akan minta kalau ada kesulitan di salah satu sekolah yang kita kembangkan, Anda informasikan ke kita tinggal akan kontak kepala sekolahnya, Mas, siswamu yang ini nggak rajin. Jadi mereka bisa didorong oleh kepala sekolahnya maupun oleh guru IT-nya untuk tetap mengerjakan tugasnya. Punya partner guru IT-nya di sekolah tersebut atau guru bahasa Inggris,
matematik, karena kita juga ingin sharing dengan guru matematik, terutama pada saat nanti pada machine learning yang tadi ditunjukkan oleh Pak Yosa. Jadi guru matematik kita juga harus tahu bagaimana memanfaatkan data dan machine learning maupun Python yang sekarang lagi in dan dibutuhkan oleh industri gitu. Itu Mbaknya Budini. Oke, baik Bapak, terima kasih atas mudah-mudahan jelas tadi jawaban yang disampaikan oleh Pak Gatot. Baik, mungkin sekali lagi ini untuk Pak Ahmad Romli, mohon maaf untuk teknik rekrutmen peserta mohon diperjelas lagi. Jadi Bapak mohon izin mengulangi lagi, untuk teknik rekrutmen itu sebetulnya kita sudah buatkan flyer dan sudah di-share juga oleh Pak Gatot, demikian. Adapun tadi informasi yang ditambahkan oleh Bapak, bagi Bapak dan Ibu instruktur yang memang berminat, nanti boleh untuk berpartisipasi, untuk melibatkan institusi atau sekolahnya dengan tadi juga melibatkan para siswa-siswinya sebanyak berapa, 8 orang ya Pak ya? Ya, 8-10. Iya, begitu. Nanti Bapak dan Ibu silahkan untuk menghubungi saya, seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya misal ada SMA pengen ikut namun tujuan anak-anaknya bukan untuk bekerja. Oke, bagaimana? Tadi dari Pak Gatot sudah disampaikan bahwa ini untuk melihat bagaimana keterserapan dari siswa-siswi SMA atau SMK ini untuk bekerja dan melanjutkan di perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, baik, ini Bapak sudah ada yang raise hand, Pak Ade Kosasi dari tadi. Kami akan berikan kesempatan Pak Ade untuk bertanya langsung. Ya, silahkan Bapak, Pak Ade, selamat sore. Ya, selamat sore Bu Dini, Pak Gatot, dan semuanya. Iya, Bapak. Ya. Pak. Ya, gimana Bu Din? Kedengaran? Iya, terdengar Pak. Clear. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Dini. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Gatot atas kesempatannya melibatkan kami kembali di kegiatan VCT Batch 7 ini. Kemudian yang pertama, saya juga banyak berterima kasih pula atas kesempatannya dibuka kembali mungkin ya Pak ya, pembukaan peserta tambahan dari para instruktur yang ingin sekolahnya mengikuti kegiatan ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya Pak, mudah-mudahan nanti saya sampaikan ke instruktur yang lain. Kemudian teknis pelaksanaannya Pak, kebetulan kan di sini kalau tidak salah untuk instruktur itu kurang lebih sekitar 20 hari ya Bu ya, teknis pelaksanaannya untuk VCT skill set ini. Nah yang jadi pertanyaannya, mohon Bapak secara struktural mungkin mengenai kejelasan legal formal kita mengikuti kegiatan ini, karena mungkin ada beberapa sekolah yang ketika waktu lama seperti ini kegiatannya 20 hari, ada beberapa sekolah yang menanyakan kegiatan apa sih yang ini sampai lama seperti ini. Mudah-mudahan Pak Gatot melalui institusinya dan dibantu oleh koordinator VCT Batch 7 ini bisa mengeluarkan surat secara berjenjang Pak, mulai dari Simolek sampai ke satuan pendidikan kami, bahkan mulai ke dinas dan ke KCD masing-masing Pak. Itu yang kedua Pak. Kemudian yang ketiga mengenai instruktur yang mengikuti kegiatan ini Pak. Mungkin tadi sempat berpikir apakah kami juga harus paham mengenai kegiatan whiteboard ya, atau storytelling, kemudian Python atau machine learning ya. Apa kita harus paham juga atau tidak gitu ketika siswa itu menanyakan kedepannya harus seperti apa gitu. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya, apakah kita juga harus mempunyai dasar seperti itu terlebih dahulu atau tidak gitu, atau cukup VCT set yang kita miliki yang kemarin-kemarin. Mungkin itu Pak Gatot dan Bu Dini mengenai pertanyaan saya. Mudah-mudahan mohon maaf apabila ada kurang kata yang tidak mengenakannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak
Gatot, ini pertanyaan dari Pak Ade tadi ada 2. Mangga Bapak. Oke, terima kasih Pak Ade. Jadi surat akan kita siapkan. Memang kalau dulu waktu VCT scan itu surat datang dari Jakarta karena seluruh Indonesia. Dan ini yang Jawa Barat, surat akan kita keluarkan dari tempatnya Bu Ine, tempatnya Pak Reza. Makanya kan batch 6 karena ini kan dari Pak Reza, dari kita Science, salah satu center kita. Nanti akan surat kita surutkan kepada dinas provinsi, tembusannya KCD dan kepala sekolah gitu kan. Itu dua nama-nama yang nanti disebutin oleh Bu Dini. Nanti mau nanti dikirim ke Pak Reza, nanti kita buatin suratnya. Oh ini ada penugasan membantu di dalam pengembangan yang ini gitu. Itu kira-kira gitu Mas. Satu. Yang kedua, anak-anak itu yang akan kita beri skill-skill tambahan. Kalau Bapak Ibu yang VCT sekarang itu punya 2 pilihan. Jadi Anda fokus di situ silahkan. Itu yang kita harapkan. Dia ngerti supaya dia bisa berkembang sendiri di dalam mempelajari, meningkatkan bahasa Inggris, meningkatkan IT-nya. Ya sudah dibekali skill set untuk berkomunikasi virtual di antara mereka. Itu tujuannya. Dan skill-skill yang lain itu diajari oleh institusi yang berbeda. Ini tampaknya. Tapi kalau Bapak Ibu guru yang sekarang instruktur VCT itu ingin belajar silahkan, tidak masalah itunya. Karena ini kan juga salah satu proses yang sedang kita kembangkan. Tapi Anda tidak harus punya tentang coding, tentang pattern, tentang data set, enggak harus ini. Tapi VCT itu adalah skill set dasar yang kita perlukan, yang kita anggap perlu untuk siswa kelas 3 supaya dia mudah belajar berkomunikasi dengan kawan-kawan antar kota, antar negara nantinya. Kira-kira itu Mas, anunya jawaban kita. Oke, baik. Pak Ade, bagaimana tadi dari Pak Gatot? Apakah sudah jelas jawabannya? Ya, terima kasih Bu Dini dan Pak Gatot atas jawaban dari Pak Gatot. Cukup clear Pak. Mohon maaf saya tadi belum berkenalan sejauh Pak ya. Perkenalan Pak, nama saya Ade Kosasih dari SMK Negeri 1 Soreang Pak. Kita mungkin pernah bertemu di Sikis kemarin Pak. Ya. Ya Pak. Betul Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Siswamu yang kelas 3 lapor kepala sekolah karena ini akan terus-terusan kita amati. Kalau mau. Ya, siap Pak. Siap. Monggo. Sebagai tambahan lagi begini kan kita kemarin kan kita bilang pengumumannya sampai tanggal 17. Seberapa jauh itu masih boleh sampai tanggal 19. Ada kesulitan nggak untuk ngatur-ngaturnya itu? Itu aja sih. Jadi internal kita aja siapa yang mau daftar sampai tanggal 19 silahkan aja gitu. Untuk terutama yang tambahan baru dan sebagainya. Anda kan harus bagi lagi atau sampai tanggal 20 atau 21, 22-nya dibagi kelompok-kelompok. Nanti kan bisa aja satu instruktur yang dibina itu bisa Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bisa terjadi gitu. Karena orangnya akan terjadi interaksi gitu. Dan Pak Bayu sama Bu Untin ya, yang itu yang sudah kontak dengan Sani, Bu Sani di Simolek, seberapa jauh? Udah seberapa jauh komunikasinya? Oke, silakan yang lain. Masih ada Bu Meti nih katanya. Iya, betul. Masih ada Bu Meti. Baik, saya akan bukakan akses untuk Ibu Meti. Halo, Assalamualaikum Ibu. Selamat sore, Bu Meti. Waalaikumsalam. Ibu terdengar nggak suara saya, Bu? Bisa, Bu. Iya, silakan. Pak Gatot, saya Meti dari SMK Semak Bogor. Nah, SMK kami itu 4 tahun, Pak. Jadi kalau di sini dilihat kan tadi pesertanya adalah siswa kelas 3, kelas 12. Nah, apakah kalau untuk SMK 4 tahun diprioritaskan yang justru yang kelas 13 atau tetap yang kelas 12? Begitu. Kalau saya boleh usul kelas 13 aja Bu, yang tahun depan lulus gitu loh.
13 Tuh, saja salah. ya Pak ya. Oke, Ya, baik. tapi ada beberapa kelas 12 boleh. Jadi nanti yang kelas Ya. 12 kan naik kelas 13 dia bisa menjadi tutor sebayanya buat adik kelasnya karena ini kan belum mati. Itu ini dampaknya bagus pada mulai Juni. Nanti gelombang kedua atau ketiganya kita mulai lagi dengan perbaikan penyempurnaan skill set apa yang terbaru sehingga anak-anak itu bisa menjadi lebih baik lagi, terutama bahasa Inggris yang sedang kita kejar salah satunya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, pertanyaan dari saya cukup begitu saja. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Meti. Baik Bapak dan Ibu, barangkali masih ada satu pertanyaan lagi, silahkan. Oke, belum ada Pak. Baik, mungkin oke. Bapak dan Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 5:53. Mungkin saya mohon izin untuk tadi menyampaikan informasi atau apa ya, reinforcement mungkin untuk informasi yang sudah dijelaskan oleh Pak Gatot. Jadi Bapak dan Ibu dari instruktur yang berminat untuk mengikuti pelatihan atau VCT Batch 7 ini dengan pola paralel training itu boleh untuk menghubungi saya. Oke, dengan nanti juga bisa mengisi link pendaftaran untuk para siswa dan siswinya. Oke, dan kemudian untuk Bapak dan Ibu ditunggu berarti sampai tanggal 19 Oktober 2020. Lalu juga tadi mungkin sedikit untuk Pak Ade Kosasi. Jadi Pak Ade atau Bapak dan Ibu seperti ini, kita nanti di VCT Batch 7 untuk skill set visi akan mendampingi Bapak dan Ibu peserta dan siswa-siswi peserta, begitu dengan skill set visi. Sedangkan untuk nanti ketika beralih ke training selanjutnya, misalnya decoding atau misalnya tadi 360, XFLI dan lain sebagainya, tentu saja ini ada trainer dari Simolek atau misalnya dari decodingnya sendiri ya Pak ya, gitu. Jadi tidak dengan Bapak dan Ibu, tetapi mungkin Bapak dan Ibu di sana tetap ada di tetap atau tidak Pak ada di grupnya gitu atau gimana untuk memastikan penugasan dan lain-lain gitu, tetapi bukan trainer mungkin. Seperti itu. Mohon informasinya Pak, penjelasannya. Jadi gini, kalau mereka sudah selesai di VCT-nya, mereka kan belajar dengan decoding, kemudian belajar dari mana-mana, itu berikutnya bebas karena di setiap sekolah itu ada penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya adalah kepala sekolah dan guru pengampunya, guru IT. Kalau bahasa yang storytelling adalah guru bahasa Inggris. Itu. Kira-kira itu. Oke, baik Bapak. Jadi partnya dari kita di sini sebagai instruktur virtual coordinator training itu di skill set visi ya Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya parallel training ketika sudah lulus itu nanti diserahkan kepada institusi lain gitu ya. Misalnya di sini dari Decoding Indonesia atau misalnya dari Simolek. Oke, Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita lihat ini di kolom chat juga sudah tidak ada pertanyaan. Dan sebagai informasi juga dari Pak Yoza itu sudah mengirimkan materi yang akan saya mohon izin ya Pak Yoza untuk share materinya kepada Bapak dan Ibu di sini. Oke, dan untuk di kolom langsung juga tidak ada Pak. Jadi mungkin dengan tidak adanya pertanyaan dari Bapak dan Ibu, untuk rapat koordinasi hari ini tanggal 18 Oktober 2020 Virtual Coordinator Training Batch 7 akan kita akhiri insyaallah. Ini ada yang tanya Bu Mia ini. Oh, Bu Mia. Yuli sama Bu Naning. Oh, sebentar. Oke, di chatting tapi di all question and answer. Oh, oke, siap. Oh, kenapa saya tidak terlihat ya Pak ya? Ini sampai di Pak Agung Maulana Pak. Ada juga Bu Aku jawab aja ya. Langsung. Oh, mungkin ke Bapak langsung ya private. Oke, silahkan Pak. Soalnya saya tidak terlihat. Ya. Jadi Bu Yuli dari ini gelap mendung. Oke. Mohon maaf, Bu Mia, ini boleh minta flyer VCT-nya batch 7 untuk berbagi ke teman dan siswa. Silahkan Bu Mia.
tinggal WA ke Bu Dini karena ada flyernya udah ada. Saya Juli dari Bekasi mau tanya siswa dari sekolah kita wajib atau bagaimana? Ini kita sinergi dengan institusi dan setiap institusi itu kita minta antara 8 sampai 10 siswa yang terbaik dan niat dia untuk belajar lebih daripada teman-temannya. Jadi memang seleksinya dari sekolah antara anak-anak itu sendiri. Dan yang kita dorong anak-anak itu punya skill bahasa Inggrisnya makin bagus, makin baik selama sekian bulan ini. Dan skill IT-nya makin baik. Itu intinya di situ. Dan untuk Bu Yuli, kalau wajib sih enggak. Siapa yang kita pingin, siapa yang mau silakan. Tapi cuma kita batasi 10 maksimal per sekolah. Kemudian Bu Naning, Marliani, bagaimana cara agar sekolah kegiatan ini secara institusi? Ini kalau Bu Naning dari instruktur, tinggal koordinasi dengan Bu Dini aja nanti segala macam kita coba siapkan. Yang penting kepala sekolahnya setuju dan kemudian nanti dibuat grupnya kepala sekolah atau wakasek kurikulum dan guru bahasa Inggris di mana instruktur juga ada. Terus kemudian kita treat seperti kelompok yang lain ini. Jadi kemudian habis itu harus guru SMA. Apa boleh dari yang lain. Kalau institusinya adalah SMA, SMK, SLB, tapi bagi guru SMP, SD atau yang lainnya mau ikut bergabung, monggo silahkan aja. Ya. Tidak harus guru SMA, karena ini kan kita melatih guru, mahasiswa, dan siswa. Jadi kalau guru mau, saya mau ikut karena saya belum ini, silahkan aja. Ini kan, karena itu kita punya batasan, kita coba batasi sekitar 500 untuk 3 segmen itu gitu. Kira-kira gitu. Itu Bu Dini dari masukan-masukan question and answer. Sudah saya jawab semuanya. Iya, Pak. Baik, terima kasih banyak. Ini saya baru baca dari Q&A-nya, mohon maaf. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin tidak ada lagi ya pertanyaan. Oke. Baik, Bapak, kalau begitu kita akan tutup saja ya Pak ya untuk rapat koordinasi virtual koordinator training batch 7 ini. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Gatot Hari Priyo Wiryanto dari CICC, lalu Bapak Reza Setiawan, Deputy Director Program dari Simeo Kitab in Science, lalu tadi juga ada Ibu Nova dari Siamolek, dan ada Bapak Yoza dari Decoding Indonesia. Bapak dan Ibu untuk PJ Wilayah dan para instruktur hebat yang luar biasa, terima kasih banyak untuk partisipasinya di rapat koordinasi virtual koordinator training batch 7 ini. Insya Allah nanti kita ada informasi selanjutnya yang di-share di grup. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk recordingnya saya stop. Bapak nanti mohon izin untuk